Hai kawan, kembali lagi di channel Pasya Media. Ya, di channel ini kita akan membahas Upin dan Ipin. Sebelum itu, jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya, like video ini agar pertama kalian yang menonton channel ini. Di sini saya akan membahas misteri Upin dan Ipin. Ya, siapa yang tahu serial ini ya? Pasti kalian sudah tahu lah. Yang nonton-nontonnya pasti anak-anak kecil pasti tahu juga. Ya, oke. Siapa sih yang tak kenal dengan serial kartun anak kembar lucu Upin dan Ipin? Serial kartun yang berasal dari Malaysia ini sering diputar di televisi atau TV. Bahkan tak hanya di Indonesia saja, beberapa negara lainnya seperti Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Hong Kong, Korea Selatan, dan Turki juga mengenai si kembar Upin dan Ipin. Ya, lanjut ke misterinya. Ya, inilah 6 misteri Upin dan Ipin. Yang pertama, Upin dan Ipin kenapa botak? Pasti kalian udah bertanya-tanya lah ya, atau kalian udah tahu tentang misteri ini. Ya, pasti belum tahu Upin kepalanya botak ya. Lanjutlah sedikit, penonton yang penasaran dengan penampilan si kembar Upin dan Ipin. Penampilan Upin dan Ipin mudah dibedakan dengan rambutnya. Hanya ada satu rambut yang melengkung tumbuh di kepala Upin. Selain itu, warna baju yang dikenakan dengan huruf juga bisa membedakan. Setiap baju memiliki huruf U dan I atau U dan I ya teman-temanku sekalian. Ketika mereka menggunakan seragam sekolah, jika keduanya sama-sama botak, pasti sangat sulit untuk dibedakan. Dari beberapa sumber mengatakan ada alasannya kenapa anak kembar ini tidak punya rambut. Alasan di balik kenapa Upin dan Ipin ini botak cukup unik ya teman-temanku sekalian. Demi mengurangi biaya produksi dalam 3D, pihak produksi membuat gaya rambut Upin Ipin botak. Dengan tidak menggambarkan rambut pada karakter Upin dan Ipin, maka anggaran bisa ditekan. Itulah alasan kenapa sampai sekarang Upin Ipin dan Ipin botak ya teman-temanku sekalian. Oke, lanjut yang kedua. Nama asli Opa. Ya, kalian pasti sudah tahu. Neneknya Upin Ipin siapa? Ya pasti Opa. Upin dan Ipin suka memanggil neneknya itu Opa. Pasti kalian tidak tahu nama aslinya siapa. Ini Upin dan Ipin atau lebih dikenal dengan sebutan Opa ini sangat misterius. Pasalnya tak ada yang tahu siapa namanya aslinya. Namun kemudian misteri ini mulai terpecahkan berkat episode 8 dengan judul Upin dan Ipin Kesayanganku bahagian 2 dan 3. Kalian bisa nonton ya. Cari di atau di channel YouTube-nya Lesko Pakue Production ya. Dalam episode tersebut diceritakan isi dari kamar rahasia sang nenek. Upin dan Ipin menemukan sebuah buku yang menceritakan kenakalan Kak Ros saat masih kecil yang ditulis kedua orang tuanya. Setelah itu mereka juga membaca tulisan tentang masa muda Opa yang dipanggil dengan sebutan Ci Siti ya. Maka dari itu berarti nama aslinya Ci Siti ya. Ya, dari sininya Ci Siti sih. Opa memiliki suami bernama Abang Gani ya. Memiliki suami ya gitu bernama Abang Gani. Dari situlah ketahuan bahwa nama asli Opa adalah Siti dan suaminya bernama Gani. Ya, itulah nama aslinya Opa. Ya, yang ketiga, nama asli Ato. Ya, pasti. Kenapa Upin Ipin suka memanggil Ato? Oh, Ato ya. Di sini saya akan membahasnya misteri Ato. Oh, Ato. Oh, ya. Satu karakter dalam serial kartun Upin dan Ipin yang cukup menarik perhatian selain dirinya sebagai tetangga yang baik, atau juga dikenal sebagai kakek yang senang membantu keluarga Upin dan Ipin. Bahkan di awal penonton sempat mengira bahwa Ato adalah suami Opa. Ya, nama asli Ato adalah Senin bin Kamis. Ato cukup tersosor namanya di kampung Durian Butuh. Ternyata Ato merupakan kepala desa di kampung tersebut. Ato ini juga dikenal mempunyai keahlian menjadi dalang wayang kulit dan berkali-kali menjuarai pertandingan wayang kulit. Dalam satu episode sempat diperlihatkan bahwa Ato memiliki sederet prestasi dari piala yang ada di rumahnya. Yang keempat, nama panjang Kak Ros.
Tak banyak yang tahu dan sangat sulit mencari tahu siapa nama panjang Kak Ros. Ya pasti Upin Ipin memanggil Kak Ros doang ya. Pasti nama asli namanya yang dipanggil itu Ros ya, Ros. Namun ada beberapa sumber mengatakan bahwa Kak Ros memiliki nama lengkap yaitu Yani Roselia Fadhullah ya itu. Hal tersebut muncul di laman Wikipedia 2012. Tak bisa dipastikan nama asli dari Kak Ros sebenarnya. Ya, tak bisa dipastikan ya teman-teman sekalian. Ini menurut Wikipedia 2012. Ini yaitu nama orang tua Upin dan Ipin. Banyak yang bertanya, mengapa anak kembar ini hanya hidup bersama kakak dan neneknya saja? Kemana ke orang tuanya? Dari awal kemunculan Upin dan Ipin, penggambaran mengenai keduanya orang tua Upin dan Ipin terbilang jarang. Penonton hanya tahu bahwa kedua orang tuanya meninggal dunia. Dalam episode yang sama dengan terbongkarnya misteri siapa nama asli Opa, sosok orang tua Upin dan Ipin ikut terkuak. Ayah dari Upin dan Ipin diketahui berprofesi sebagai seorang tentara. Opa menjelaskan dengan menunjukkan seragam lengkap tentara oleh masyarakat Malaysia, biasa disebut dengan askar. Ya, mengenai siapa nama ibunya belum dapat terpecahkan ya. Nama untuk nama ayahnya kemungkinan adalah Fadullah. Ya, sesuai dengan nama belakangnya yang diperkirakan nama lengkap Karos. Kepastiannya tunggu aja episode yang akan membongkar misteri ini ya, belum pasti ya membongkar episode itu ya. Ya, keenam, kematian orang tua Upin dan Ipin yang bikin penasaran. Ya, hal yang paling menjadi misteri adalah mengenai orang tua Upin dan Ipin. Sejak awal memang tak ada yang tahu apa penyebabnya orang tuanya meninggal. Beberapa orang mengatakan orang tua Upin dan Ipin meninggal akibat sebuah kecelakaan saat mereka hendak berlibur ke rumah Opa. Namun ada yang juga mengatakan bahwa ayah dari Upin dan Ipin meninggal saat bertugas dan ibunya meninggal saat melahirkan keduanya. Belum ada kejelasan mengenai kematian keduanya ya teman-temanku. Ya, namun ada konfirmasi dari pihak Let's Go Pakwe yang dilansir oleh Brilionet. Dari beberapa sumber mereka mengatakan bahwa pembuatan awal sebenarnya tak ada niat untuk membuat orang tua Upin dan Ipin meninggal. Ya, kendati kemudian demikian ya, pihak produksi akhirnya membuat cerita kematian orang tua Upin dan Ipin. Deadline tenggat waktu memaksa pihak produksi membuat cerita sedemikian rupa agar segera bisa dirilis. Akhirnya orang tua Upin dan Ipin tak dibuatkan karakternya ya, tapi dibuatkan ada fotonya teman-teman sekalian. Bisa dilihat episode ulang tahun Upin dan Ipin saat dikasih itu ya, apa namanya, dikasih kado oleh Opa saat Upin dan Ipin ulang tahun. Oke, cukup sekian. Sampai di sini dulu video gua kali ini. Masih media, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share ya teman-teman sekalian. Loncengnya juga agar dapat kalian nonton pertama video gua. Terima kasih.